Selamat malam. Saya memberikan komentar untuk gambar ini. Pertama-tama saya mengapresiasi karena di hari ini tanggal 15 Februari 2026 terjadi perjumpaan antara Badan Pekerja Sinode dan Gubernur Papua didampingi oleh PJ Sekda dan Badan Pekerja Klasis Jayapura. Tentu kita apresiasi karena itu adalah momen yang ditunggu oleh seluruh masyarakat Provinsi Papua. Mengapa menjadi momen penting? Karena semenjak pilkada pemilu kada Provinsi Papua sudah ada terjadi gesekan yang tidak main-main antara pilihan partai politik yang berbeda, di mana Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua secara terang-terangan, secara politik telah memilih kandidatnya BTM untuk menjadi gubernur dan telah membuat pengutusan dalam ibadah-ibadah resmi dan memberikan perintah kepada seluruh badan pekerja klasis dan jemaat untuk memberikan dukungan penuh terhadap kandidat yang diutus oleh GKI. Hasilnya GKI kalah. Kekalahan Ben-Hur Tomimano sama dengan kekalahan GKI. Setelah pengumuman kemenangan yang kita saksikan sendiri sebagai hasil pemilu, GKI masih tetap tidak terima. Nah, saya pernah mengkritik Badan Pekerja Sinode GKI ketika pernyataan Pak Ketua Sinode yang menyatakan menolak hasil pilkada dan menuduh hasil pemilihan itu dipenuhi dengan ketidakadilan. Kemudian juga saya pernah mengkritik bahwa pernyataan Pak Ketua Sinode menyesal bergabung dengan negara Republik Indonesia adalah pernyataan pribadi dan bukan pernyataan GKI di tanah Papua. Hari ini saya ingin memberikan komentar. Kalau secara sosial, oke, kita dapat terima bahwa ini perjumpaan yang normal. Tetapi itu dalam ruang sekuler, di mana di dalam politik tidak ada musuh abadi dan tidak ada teman abadi. Tapi kalau kita sudah bergeser kepada peran gereja dan fungsi gereja yang sejak awal sudah saya ingatkan bahwa gereja tidak boleh berpolitik, maka harus ada atau mestinya ada pertanggungjawaban secara teologis. Mengapa dikatakan pertanggungjawaban secara teologis? Karena baik pendeta maupun mimbar-mimbar gereja telah digunakan sebagai sarana untuk memenangkan kandidat yang kalah. Jemaat Tuhan didorong untuk memilih salah satu pasangan. Tidak benar itu kalau ada narasi yang dibangun bilang gereja tidak pernah memaksa orang untuk memilih. Salah. Karena dalam gereja semua pendeta kerja dalam intimidasi, ditekan oleh pimpinan untuk memilih salah satu kandidat. Hari ini jemaat mungkin tidak bertanya, tapi jemaat menjadi bingung. Kalau memang GKI sudah melakukan rekonsiliasi dengan dengan Gubernur Papua, seharusnya setelah selesai pertemuan rekonsiliasi dengan Gubernur Papua, maka harus ada pernyataan publik yang menyatakan kepada umat, kepada masyarakat Papua, bahwa mulai hari ini urusan GKI dengan Gubernur Papua sudah selesai. Karena sampai dengan bulan Februari, narasi-narasi tentang pejabat pemerintah yang bukan orang Kristen itu masih menjadi narasi yang terus digaungkan. Perjumpaan kali ini tidak salah, secara sosial iya, tapi secara teologis ini perjumpaan karena mamon. Sebagian pendeta yang ikut demo yang dimotori oleh gubernur yang beragama yang lain ada di Klasis Jayapura. Dan hari ini kita minta kehadiran gubernur dalam sebuah perjumpaan yang saya kasih tanda petik mamon, dengan harapan mendapatkan dukungan, dan gubernur telah berjanji akan merealisasikan 3 miliar untuk kepentingan pembangunan kantor Klasis. Malu dong kita. Di mana perasaan kita? Gereja ini mau dibawa kemana? Banyak pendeta GKI yang diberhentikan dari Badan Pekerja Klasis
digantikan hanya karena alasan beda pilihan politik. Ada banyak pendeta jemaat yang dimutasikan klasis karena beda pilihan politik. Salah satu contohnya adalah Nabot Manufando. Pertanggungjawaban terhadap mereka ini bagaimana? Apakah dengan gambaran pertemuan ini lalu masalah selesai? Bagaimana dengan harga diri mereka, martabat mereka, kerja keras mereka yang kemudian digunting dengan SK hanya karena beda pilihan politik? Perjumpaan sinode dengan pimpinan daerah atau dengan pemerintah adalah kewajiban. Bukan kewajiban karena dipaksakan, tapi kewajiban yang datang karena keharusan sebagai seorang pemimpin. Sejak awal saya sudah kasih nasihat. Kalau kita baca Yeremia, banyaklah rancangan di hati manusia, namun keputusan Tuhan yang berlaku. Hari ini kita mau bicara, kalau selesai pemilihan, Alkitab yang sama juga bilang, jangan menaruh amarahmu sampai matahari terbenam. Gereja seharusnya meminta waktu datang ketemu dengan gubernur. Setelah gubernur, perjumpaan selesai, publikasikan ke publik bahwa hari ini gereja sudah datang minta maaf ke gubernur. Kemudian ada surat pengembalaan yang diberikan oleh sinode kepada jemaat-jemaat, yang diberitahukan kepada jemaat-jemaat bahwa pemilihan sudah selesai dan masalahnya sudah tuntas. Lalu pertanggungjawaban terhadap mereka yang diberhentikan atas dasar pilihan politik itu juga segera dipulihkan. Selama itu tidak dilakukan, maka bisa dikatakan bahwa gereja ini telah diarahkan untuk kepentingan mamon. Karena kepentingan pertemuan hari ini adalah mamon. Saya berharap lewat video ini Badan Pekerja Sinode segera melakukan evaluasi agar jangan sampai gereja ini diatur sesuka hati. Kalau Badan Pekerja Sinode bisa bertemu dengan gubernur, lalu bagaimana dengan jemaat? Selesaikah? Bagaimana dengan pendeta-pendeta yang kemudian selama masa kampanye mendapat intimidasi, mendapat tekanan, pendeta kerja dengan ketakutan karena Badan Pekerja Sinode punya komitmen satu memenangkan kandidat yang dicalonkan oleh GKI atau sebagai warga GKI. Saya tidak terlalu yakin untuk Badan Pekerja Sinode yang saat ini, karena sejak awal saya sudah kritik dan saya paham ketidakmampuan Badan Pekerja Sinode. Untuk gubernur saya sangat apresiasi, karena di dalam kepelbagaian apapun juga boleh datang di tengah-tengah warga GKI yang membenci Anda, tapi Anda luar biasa. Kedatangan gubernur sekaligus mengajarkan kita bahwa kasih menembus perbedaan belum bisa direalisasikan oleh orang Kristen, kecuali kita belajar dari orang Islam, yaitu kita belajar dari Pak Fakiri. Untuk sebuah toleransi yang baik dalam kehidupan kebersamaan dan keberagaman, Pak Gubernur Matius Fakiri sudah menjadi seorang patron dan sekaligus mengajarkan kita bahwa Islam lebih baik daripada Kristen. Sekian dari saya, Tuhan memberkati.